Selamat pagi para jemaat dan salam damai bagi kita semua yang hadir di kebaktian ini maupun yang hadir di tempat maupun hadir di online. Bersyukur bisa datang kembali ke kebaktian kita pagi ini, dan hari ini kita ingin memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Nya sekali lagi, merenungkan di tengah suasana libur yang juga cukup panjang ya. Tapi kita tetap semangat, tidak melupakan pekerjaan iman kita, melatih iman kita, berolahraga iman, agar supaya apa yang kita lakukan terus seiring dengan kehendak-Nya. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan mujinya, dan sebelumnya mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau jadikan bagi kami Tuhan. Terima kasih atas seluruh jemaat yang Kau sediakan bagi kami untuk kami layani. Terima kasih untuk para pelayan yang memiliki hati, pikiran, mencurahkannya untuk pelayanan ini Tuhan. Kau bersihkan hati kami dan Kau siapkan, gemburkan hati para jemaat yang akan mendengar firman, akan menyanyi juga bersama memuji nama-Mu. Tuhan, kami serahkan kebaktian hari ini hanya demi kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Kami undang para jemaat untuk berdiri menghormati Dia. Kau membuatku,
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru ke milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Memegang jam musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Angkat tanganku dan berseru ke milikmu. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. Puji bagi Tuhan kita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan atas kejadian hari ini. Dan mari teman-teman kita siap memuji Dia. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus, Yesus. Mari jemaat. Dalam cerita pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tumbuh di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan selamanya, rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan selamanya, rasanya tak berubah. Sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga,
mempertemukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Amin Tuhan. Sambil tetap berdiri, rekan-rekan para jemaat, mari kita sekali lagi untuk pujian yang terakhir ini kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman-Nya dan merenungkan dengan serius apa intinya, apa maksudnya untuk kehidupan kita. Biarlah firman hari ini dan pujian hari ini membawa kita kepada kebenaran, dan jangan sia-siakan hari ini yang sudah kita sudah luangkan dan Tuhan jadikan untuk kita. Jangan sia-siakan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau sekali lagi Tuhan, demi supaya kami bisa meluapkan isi hati kami, mungkin yang tak terkatakan Tuhan, yang tidak bisa kami ungkapkan. Kami juga kehabisan kata-kata Tuhan, mungkin ada beban, ada pertimbangan, ada sejarah-sejarah masa lalu Tuhan, yang telah kami lalui Tuhan, yang mungkin kami sendiri sudah lupa, sudah kebas Tuhan. Dan biarlah apa yang Kau jadikan hari ini membuka sedikit demi sedikit apa yang harus kami buka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau sekali lagi Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
dari kasih sejati. Kemanakah kami berseru, tak badai datang menyeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Periksa hati kami Tuhan, selidiki hati ini yang kami belum ungkapkan Tuhan dengan jujur, atau kami terbeban untuk mengungkapkannya. Biarlah kata-kata pujian ini Tuhan membantu kami mengeluarkan isi hati kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu,
bersyukur Tuhan atas Tuhan yang maha setia Tuhan, maha adil, mampu mengampuni kami yang sangat berdosa ini, sekaligus juga memproses kami Tuhan untuk menjadi benar Tuhan. Tidak semata mengampuni Tuhan, tapi Engkau proses Tuhan jadi lebih benar. Engkau periksa apa sakit penyakit kami Tuhan, rohani, jasmani, kekurangan kami Tuhan, kelemahan kami, ego kami Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami lakukan, puji-pujian ini Tuhan, dengan segala ungkapan isi hati kami yang tidak kami ungkapkan Tuhan, tapi kami ungkapkan kepada Engkau langsung Tuhan. Kami serahkan segala kelemahan kami Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami, tetap Engkau pandang indah Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan. Saya undang Pak Agus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kadang-kadang kami tidak menyadari bahwa kami perlu Engkau Tuhan, karena kami merasa bahwa apa yang kami perlukan itu sudah ada. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, itulah kemanusiaan kami. Ketika kami menjalani hidup, semua baik-baik saja, lancar. Seolah-olah kami hanya perlu Engkau ketika kami ada dalam keadaan susah, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak mampu, helpless, tidak berdaya. Tetapi sesungguhnya kalau kami bisa hidup sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu saja. Jadi sebenarnya ya Tuhan, dalam segala keadaan kami membutuhkan Engkau. Bahkan untuk memaknai apa yang semua berjalan dengan baik, yang pada akhirnya bisa mendatangkan damai sejahtera dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami membutuhkan Engkau untuk memberikan kami insight, pencerahan, sehingga apa yang kami miliki semua yang baik itu pada akhirnya untuk kemuliaan-Mu. Dan sekalipun ketika kami melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, kami membutuhkan Engkau untuk kami bisa meresponi dengan benar. Yang pada akhirnya Tuhan justru melalui itu semua kami bisa melihat Engkau Tuhan tetap dipermuliakan. Itu sebabnya setiap waktu kami perlu Engkau. Kami mengucap syukur buat kesabaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu atas hidup kami. Dan kami bersyukur buat masa depan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang menolong kita bersama-sama untuk kita meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan,
Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya di musim libur yang fitri ini. Ya, kalau Idul Fitri itu katanya mengembalikan kepada fitrah, begitu ya. Fitrah itu adalah rancangan semula, begitu ya. Jadi segala sesuatu itu dinolkan, kesalahannya jadi nol, semuanya nol, begitu ya. Sehingga Idul Fitri itu baik ya. Lalu fitri itu sebuah fitrah, sebuah rancangan, sebuah desain yang baik. Nah itu ya baik juga ya saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, kita pun juga punya fitrah, saudara-saudara. Saudara dan saya punya fitrah, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dari malu menjadi mulia, itu renungan yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Dari malu menjadi mulia. Saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang belum pernah merasa malu? Kalau kita normal, maka rasa malu itu sebagai salah satu rasa yang kita belajar ketika kita kecil, mulai kecil. Rasa malu, marah, kecewa, ya, senang. Malu adalah salah satu bagian yang kita belajar. Ya. Dan respon ketika kita malu biasanya menutup muka, menutup mata, memalingkan wajah ya kalau malu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi tempat untuk kita bersembunyi, maka kalau kita malu, pernah kok saudara melihat ketika dia malu justru kemudian dia marah kepada orang lain ya. Atau kemudian menyalahkan orang lain karena rasa malu. Jadi respon atau reaksi dari seseorang yang malu itu secara umum dia akan menutupi rasa malu tersebut. Nah, rasa malu adalah rasa yang juga pertama kali muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, lalu kemudian mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak telanjang? Sebelumnya mereka telanjang, tetapi tidak merasa malu. Keterbukaan tidak membuat mereka merasa ugly, tidak merasa buruk ketika mereka tahu. Jadi keduanya mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Tidak ada comparison, tidak ada perbandingan ya. Karena ketika seseorang membandingkan berarti ada yang lebih, ada yang kurang. Disitulah mulai timbul bagi mereka yang merasa kurang, saudara-saudara. Jadi ketika sebelum jatuh dalam dosa mereka tidak merasa malu, tetapi begitu dosa terjadi, mereka kemudian menyadari mereka telanjang, tetapi kemudian diikuti oleh rasa malu dan mereka menyematkan daun menutupi diri mereka. Jadi kalau kita perhatikan, rasa malu ini ada hubungannya dengan satu kondisi ketidaksempurnaan yang disadari. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sebagai ayat dasar kita. 1 Petrus 3 ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacian dengan cacian, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara, surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen mula-mula. Mereka orang-orang yang percaya tersebar di Asia Kecil dan mereka sebenarnya ada dalam kondisi teraniaya. Dan Petrus mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacian dengan cacian. Tentu ini berhubungan dengan keyakinan mereka. Tetapi semua bentuk cacian itu polanya sama. Polanya sama, yaitu apa? Merendahkan.
Dan Petrus mengatakan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Wow, bagaimana menerima cacian lalu responnya memberkati. Ini jelas tidak mungkin, karena cacian atau hinaan itu mendatangkan rasa sakit. Bagaimana rasa sakit kemudian dibalas dengan memberkati, kebaikan. Dan ini alasan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena untuk itulah, perhatikan ini, untuk itulah kamu dipanggil. Wow, saudaraku, ternyata meresponi cacian dengan memberkati, hinaan dengan memberkati adalah bagian dari panggilan saudara dan saya. Panggilan dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Jadi ternyata meresponi dengan memberkati bukan hanya itu bagian dari panggilan, tetapi itu adalah kunci bagi saudara dan saya diberkati Tuhan loh. Wow. Jadi menarik sekali, firman Tuhan mengajarkan bahwa meresponi itu akan memberkati orang lain itu sebagai respon yang normal dari orang Kristen. Karena itu bagian dari panggilan kita. Dan itu juga menjadi kunci untuk saudara dan saya memperoleh berkat. Wow, luar biasa. Berarti tema kita, judul kita dari mulia, dari malu menjadi mulia, ya ini. Karena sebenarnya kalau saudara dan saya dicaci, dimaki, dihina oleh karena kekurangan kita, mungkin bahkan bukan oleh karena kekurangan kita, oleh karena kemarahan orang, ketidaksenangan orang, keirian hati orang lain, sehingga kemudian kita diperlakukan seperti itu. Maka saudara, jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita itu menjadi mulia, menjadi respon yang mendatangkan kemuliaan. Saudara, apa sih tujuan dari penghinaan menurut saudara? Siapa yang di sini belum pernah menghina orang? Kalau ditanya siapa yang belum pernah merasa dihina, itu mungkin kita, oke lah kita ini korban ya saudara. Semua orang kalau ngomong korban itu angkat tangan gitu. Tapi kalau siapa di antara saudara dan saya pelaku, nah itu susah kan? Siapa pelaku penghinaan? Jujur saudara, saya pernah menghina ya. Kecil, mulai skala kecil ya, skala kecil ya, menghina teman kita dengan nama papanya. Wah, dulu ya, modus-modus dulu, saya nggak tahu sekarang ini ya. Jadi kita ingin menyakiti hati teman kita itu dengan menghina orang tuanya. Nama orang tuanya siapa, misalnya Thomas, lalu dipanggil alah tomat gitu ya saudara. Jadi saudara, kita menghina itu sebagai bagian dari apa? Bagian dari survival mode kita. Bagaimana kita tetap survive? Itu sebenarnya penghinaan adalah salah satu senjata yang saudara dan saya tanpa sadar itu kita miliki. Coba lihat. Dan tujuan penghinaan adalah melukai orang lain. Melukai, merendahkan orang lain, menuliskan. Nah, biasanya penghinaan itu karena yang menghina sudah terluka duluan, sehingga dia melukai. Penghinaan juga menuliskan penilaian kita. Orang yang menghina berdasarkan rasa iri hati, kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk terlihat lebih baik di atas kehidupan orang yang dihina. Nggak mungkin ketika kita atau orang menghina itu dengan pemikiran bahwa supaya kita ini senasib. Tidak. Pasti kita rasa supaya kita lebih tinggi. Kamu ini goblok gitu aja nggak bisa. Ya karena
karena aku bisa, kan begitu ya sudah. Kamu ini goblok, kita sama-sama goblok. Jarang kayaknya ada emansipasi penghinaan gitu ya saudara. Kesetaraan dalam penghinaan pasti ada. Di balik itu kita merendahkan, orang merendahkan kita supaya kita naik. Melampiaskan kekesalan kepada orang yang dia nilai orang pelaku penghinaan itu lebih lemah. Saudara-saudara, kepada orang yang lebih kuat itu kalau menghina face to face biasanya mikir 2 kali. Maka kita cari orang yang lebih lemah. Itulah proses pembulian. Ada circle kemarahan. Anak buah dimarahi bos. Bos gak bisa balik marahi. Anak buah dimarahi bos. Anak buah gak bisa. Pegawai tidak bisa balas kepada bosnya, tetapi karena dongkol, maka ketika dia pulang, dia melihat anjingnya tidur nyenyak, dia jengkel, nggak ngerti, lagi capek, lagi kesel, dia tendang anjingnya. Anjingnya kaget, kenapa saya tiba-tiba ditendang? Anjingnya kemudian lihat ada kucing, dia tiba-tiba tubruk kucing, terkam kucing, juking kucing, juga kaget. Saudara-saudara, sebenarnya ini cerita yang menunjukkan bahwa sebuah penghinaan atau sebuah kemarahan itu akan tersalurkan seperti hukum energi. Kalau hukum energi itu kekal katanya. Hanya berubah bentuk. Nah, saudara-saudara, penghinaan adalah usaha merusak orang yang dihina. Kalau itu terus-menerus dilakukan, identitas orang itu kemudian menjadi rusak. Caci maki dan penghinaan adalah panah si iblis agar saudara dan saya terluka sehingga kemudian lemah dan mati dan bahkan meresponi sama jahatnya dengan orang yang menghina, supaya pada akhirnya secara rohani saudara dan saya kemudian justru kita tidak bisa memiliki buah roh, kita menjadi orang yang daging kita yang berespon. Saudara-saudaraku, next slide. Setiap luka selalu ada cerita. Setiap luka itu ada cerita. Ada yang saya tidak tahu awal mulanya dari mana ya saudara-saudara. Tetapi saya ingat ketika saya mulai beranjak remaja, saya kok kalau ketemu cewek begitu kok langsung grogi, langsung keluar keringat di sini ya, terus kayak ngeblank gitu, gak bisa ngomong. Itu saya mulai rasakan ketika mulai beranjak remaja. Adik saya 3 itu perempuan, saudara-saudara, perempuan tulen. Tapi kenapa gitu? Nah, saudara-saudara, waktu saya, kenapa itu sesuatu kekuatan yang tiba-tiba membuat saya gak bisa kontrol. Sehingga, nah saya tentu sebagai manusia yang wajar belajar begitu ya. Kenapa itu bisa begitu, saudara-saudara? Nah, ternyata saya menyadari bahwa saya ada luka yang tidak saya sadari, tetapi itu termanifestasi di dalam perilaku saya. Jadi saudara, setiap luka itu mencuat dalam berbagai macam bentuk. Salah satu yang saya rasakan adalah bentuk itu, di mana kenapa? Lalu saya flashback. Oh, ternyata waktu kecil, saya kecil ya, karena sering sakit-sakitan, saya sering cerita ini, saya sering sakit step. Tiap kali saya tegang mau ujian, begitu saya sakit. Ya.
Jadi rupanya stres, dan bukan itu saja. Saya ingat saya nonton film seru aja ya, film seru. Dulu masih kecil TV, nonton film koboi begitu ya saudara-saudara. Itu saya bisa begitu excited sampai gemeter saudara-saudara. Ayah saya sampai, kenapa? Ayah saya suka tinju. Saya nonton tinju bersama dengan ayah saya sampai angkat kaki. Dan begini saudara-saudara, ada sesuatu yang saya juga tidak tahu mengapa, tetapi itu menyebabkan saya menjadi seorang yang kemudian, bukan hanya itu, tetapi ketika saya berolahraga, karena saya sering sakit, saya olahraga lemah, fisik lemah, dan saya mulai ingat betapa sering ketika saya bermain olahraga, saya disorai, ditertawakan, terutama sebenarnya yang mentertawakan, menyorai banyak teman-teman. Tapi perasaan laki-laki yang ingin mengesankan wanita itu, jadi walaupun laki-laki sorak-sorak nggak apa-apa, tapi begitu yang sorak-sorak perempuan itu langsung saudara-saudara. Itu seperti yang sorak hanya 5 orang aja, itu perempuan semua itu saudara-saudara. Dan itu yang seperti menyebabkan saya menjadi tidak rasa nyaman begitu ya. Nah saudara-saudara, tanpa saya sadari bahwa image saya terluka, dan ketika saya bertumbuh itu kemudian saya mendemonstrasikan cerita yang seperti itu. Bagaimana dengan saudara-saudara? Penghinaan atau perendahan apa yang saudara pernah hadapi, yang kemudian saudara-saudara tanpa sadari itu membuat saudara-saudara memiliki perilaku tertentu. Setiap luka selalu ada cerita. Setiap luka selalu ada cerita. Dan luka itu entah terjadi pada waktu masa kecil atau orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kemudian kegagalan, terus selama kita masih hidup, memang makin lama karena kita makin berpikir logis, rasional, maka tidak semua panah itu bisa melukai kita. Bahkan skalanya mungkin berbeda. Ya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, setiap luka pasti ada cerita. Nah, slide berikutnya. Dan saudara-saudara, luka penghinaan berdampak pada identitas kita. Identitas kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena penghinaan yang terus-menerus dan sama biasanya, inilah yang kemudian mulai merusak identitas kita. Terus-menerus sama, kadang-kadang di antara saudara-saudara, kadang-kadang bisa jadi karena persoalan warisan, lalu saudara-saudara itu persoalan orang tua kita, tetapi oleh karena kemarahan anak-anaknya diserang, saudara-saudara. Anak-anaknya diserang. Nah, mungkin saudara dan saya adalah anak-anaknya, sehingga kemudian kita diserang sedemikian rupa yang pada akhirnya bisa merusak identitas diri kita. Next slide. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, puji Tuhan, ini semua luka yang kita belajar dalam bulan ini. Tetapi firman Tuhan itu saya kagum dengan keindahan firman Tuhan, karena firman Tuhan meletakkan dasar yang luar biasa, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Memang dosa menghancurkan itu, sehingga dosa menyebabkan kita kehilangan keserupaan. Tetapi di dalam Kristus, saudara dan saya dipulihkan keserupaan itu, saudara-saudara. Dan ini menjadi dasar kebenaran yang, kalau bicara tentang kesehatan mental, ini adalah ayat yang paling utama. Kalau saudara dan saya serupa dengan Allah yang sempurna, maka saudara dan saya, Allah juga menginginkan saudara dan saya pasti sehat juga secara mental. Ya, sehat secara mental. Dan
Slide berikutnya. It is not how you start the race or where you are during the race. It is how you cross the finish line that will matter. Bukan bagaimana saudara mengawali pertandingan itu. Bisa jadi kita telat, bisa jadi tidak pakai sepatu secara proper untuk pertandingan itu. Or where you are during the race, atau di mana sementara kita berada di posisi mana? Kita mungkin masih jauh dari finish line. Tetapi ini apa yang disampaikan Max Lucado. Dia mengatakan it is how you cross the finish line that will matter. Saya tidak tahu kita berada di posisi mana sekarang di dalam sebuah pertandingan kehidupan ini. Tetapi yang utama, yang penting, terpenting adalah bagaimana saudara dan saya bisa sampai garis finish dengan baik. Masing-masing kita punya pertandingan yang kita harus menangkan. Kita entah dalam posisi di mana, tetapi saudara dan saya harus melihat bahwa pertandingan ini harus diselesaikan dengan baik. Termasuk apabila kita ada di dalam luka penghinaan. Saudara, kadang-kadang gini ya saudara, ketika kita seorang diri tidak masih bujang ya, mungkin kita seolah bisa merasa sudah overcome luka penghinaan itu. Tapi tunggu dulu ya. Karena kita sudah terbiasa menyikapi segala sesuatu dan kita sudah punya skill untuk menghadapi segala sesuatu itu. Sehingga kita merasa kayaknya saya sudah oke ya. Gak ada masalah orang mau menghina saya dengan apapun ya, karena udah jenuh saudara ya. Kalau tadi kata Henry sudah kebas. Kan betul, lama-lama kan kapalan saudara. Kalau luka digosok terus lama-lama kapalan. Jadi kita udah menter, orang bilang ya, udah menter, udah nggak terasa lagi. Tunggu dulu, karena bagian itu yang sering disikat, tapi begitu bagian yang lain ternyata ada respon-respon. Nah, bagian yang lain itu kapan muncul? Bagian yang lain itu muncul ketika musim hidup saudara berganti. Mungkin sebelumnya mahasiswa, menter, kebal, situasi musim mahasiswa. Tapi begitu saudara masuk dunia kerja, dunia yang baru, disitulah ada kemungkinan penghinaan-penghinaan baru muncul. Yang membuat kita kembali terluka. Atau bahkan ketika saudara dan saya kemudian menikah, berkeluarga, punya anak. Nah ini, ketika saudara dan saya punya anak. Lalu saudara, anak itu bagi kita yang mengalami punya anak itu siapapun dia, itu darah daging kita, keturunan kita akan melihatnya precious. Tetapi ketika anak itu mulai bertumbuh dan kita mulai mengenali anak kita kekurangannya gimana, kelebihannya bagaimana dengan anak lain, mulailah bergaul. Kalau mama-mama bergaul dengan mama-mama yang lain, mama-mama ceritakan anaknya, kelebihan anak-anaknya, disitulah rasa insecure kita. Oleh karena luka penghinaan yang long time ago kita merasa sudah overcome, itu sebenarnya terkorek lagi. Lalu apa yang kita lakukan saudara-saudara? Yang kita lakukan adalah seringkali kita memperlengkapi anak kita supaya tidak mengalami seperti yang kita alami oleh karena penghinaan, dan kita mengenakan topeng kepada anak kita. Berbagai macam topeng. Bisa jadi kita tanpa sadar mulai menuntut anak kita untuk sempurna. Matematika bisa, bahasa bisa, musik bisa, semua bisa. Untuk apa?
supaya dia tidak dihina, direndahkan seperti yang pernah saya alami. Tanpa sadar kita mentransfer rasa sakit kepada anak kita dan berharap dengan demikian anak kita luput dari semua penghinaan. Bukan itu solusinya, saudaraku. Karena tanpa sadar, ketika anak kita lemah, justru kita yang tanpa sadar menghina anak kita sendiri. Kenapa? Karena kita berambisi. Pernahkah saudara menjadi korban dari orang tua yang begitu berambisi, yang sebenarnya mereka sendiri terluka, tetapi seolah mereka sudah sembuh, tetapi begitu mereka masuk musim baru, ternyata muncul. Kenapa? Karena tidak sembuh, saudara-saudaraku. Tidak sembuh. Bagaimana saudara dan saya pada akhirnya tidak menghasilkan semacam lingkaran setan yang tidak ada putus-putusnya, ya. Tidak ada putus-putusnya. Next slide. Yesus mengundang. Yang saya bersyukur mengenal Tuhan, betapa indahnya Tuhan Yesus itu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada zaman itu banyak orang Yahudi yang pada akhirnya mereka dirusak confidence-nya, dirusak citra dirinya karena ada orang, segelintir orang yang begitu menekankan Taurat Tuhan sampai-sampai mereka seperti menjadi lebih suci daripada orang lain, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga mereka menaruh beban. Orang Yahudi sangat takut salah. Nah, hampir sama seperti pola yang terjadi. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu ketika saya mempelajari tentang Gen Z, ya, bagaimana Gen Z bertumbuh. Mungkin Gen X kita, bukan kita, mungkin sebagai saudara, bukan saya. Ya, saudara-saudara, di mana kita yang saya tidak tahu, tetapi saya termasuk generasi yang mengalami mesin ketik, ya, mulai mesin ketik, lalu kemudian naik sedikit sebelum ada proyektor ini OHP, lalu sampailah proyektor ini sekarang ada LED. Tapi generasi yang lahir tahun mungkin 99 atau ke atas begitu ya, sudah mulai ada handphone, walaupun mungkin belum smartphone pada waktu itu. Tetapi generasi yang lahir kemudian menjadi generasi, apalagi anak-anak saudara-saudara ini, wow, mulai dari baby aja sudah punya akun Instagram. Sudah bayangkan ya saudara ya. Mungkin dia tidak bisa membandingkan, papa mamanya yang bandingkan dengan orang lain. Saudara, saran saya, kalau saudara punya anak, jangan bebani hidup anak itu terlalu berat. Dengan menaruh mereka on the spot menjadi bagian dari tekanan-tekanan sosial itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya membaca bahwa ada satu kebutuhan yang anak-anak kita itu tetap miliki, yaitu kebutuhan berteman, berkomunitas. Dan kebutuhan berteman, berkomunitas, kalau sejak dini mereka dibombardir dengan image-image keindahan ala Instagram saja, maka mereka kemudian sejak dini pula akan hanya memilih-milih teman. Padahal anak kita perlu belajar untuk bisa bersosialisasi, memiliki kecerdasan sosial, bersosialisasi dengan berbagai macam orang.
untuk satu kali menjadi good leader. Dan itu perlu latihan, saudara-saudara. Nah, jadi kembali saudara-saudara, bahwa zaman ini memiliki tekanan tersendiri dengan semua keindahan tampilan yang semua harus indah. Kalau dulu penghinaan itu sifatnya terjadi oleh karena kedekatan, sekarang penghinaan tidak harus dekat. Penghinaan bisa terjadi secara publik. Karena sekarang menjadi budaya menampilkan keindahan saja. Bagaimana saudara-saudara? Yesus mengundang saudara dan saya untuk datang kepada Dia. Next slide. God never allows pain without a purpose. Bagi saudara-saudara yang melewati masa-masa di mana saudara-saudara dalam hal ini merasa pernah mengalami rasa sakit oleh karena dihina, pasti saudara akan jauh lebih peka dengan orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Karena itu alamiah itu. Dan di dalam Tuhan punya tujuan. Bukan Tuhan yang membuat itu, tetapi luar biasanya Tuhan kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk kebaikan, untuk tujuan Tuhan. Nah, saudara-saudara, next. Identitas di dalam Kristus. Saudara dan saya, kalau manusia pertama jatuh dalam dosa, lalu berikutnya waktu saya renungkan, saya mengalami transformasi identitas di dalam Kristus. Dan itu terjadi ketika saya SMA, saudara-saudara. Saya ingat, saya sendiri pada waktu itu dengan nama saya aja gak senang pada akhirnya. Saya tidak senang dengan nama saya. Mengapa? Ya saya ingat, kenapa ya? Saya banyak hal yang kemudian pada akhirnya saya tidak sukai. Saya bahkan untuk kemudian bisa main musik, saya latihan cukup lama supaya saya sempurna. Betapa tekanan untuk menjadi sempurna itu begitu luar biasa. Tapi ketika SMA, saudara-saudara, saya ingat ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, umur 17 tahun waktu itu. Lalu saudara-saudara, ada pembaruan di dalam diri saya. Sebab kamu telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Siapa yang mau membayar lunas untuk hidup kita? Yang mau peduli? Kata lunas ini, saudara-saudara, of course ini berbicara tentang pengorbanan Yesus. Tapi kata lunas saya juga memiliki makna yang saya maknai bagi pribadi saya, bahwa hidup kita itu banyak berhutang, banyak kekurangan, banyak yang kita rasa kurang dan kita berpikir kalau saya punya ini, saya punya itu, hidup kita impas. Kita nggak ada utang, begitu ya saudara-saudara. Kita hidup kemudian menjadi debt free. Kita nggak ada tanggungan, saudara-saudara. Baik saya berbicara tentang tanggungan emosional, tanggungan mental, harus ada pembuktian. Saya akan buktikan bahwa sukses itu utang, saudara-saudara. Pernahkah saudara merasa terhina begitu rupa sehingga ada kemarahan yang kemudian berkata dalam diri sendiri, saya mau buktikan saya bisa sukses. Itu utang. Itu kita berhutang, menaruh beban untuk membuktikan something kepada orang-orang yang pernah menghina kita. Itu adalah hutang yang seolah-olah kita harus bayar.
Penghinaan, macam-macam penghinaan, tetapi penghinaan itu menyebabkan respon-respon kita berhutang. Saya akan tunjukkan bahwa tubuh saya lebih baik dari dia. Itu hutang juga. Ada macam-macam hutang yang kita tidak sadari, dan kita memikul beban hutang itu. Bahkan sekalipun sukses, ternyata hutang itu tetap terasa tidak lunas. Karena ketika sukses ada orang yang jauh lebih sukses lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Wow, saya bersyukur saya tidak harus membuktikan kepada siapapun juga bahwa I'm good enough, bahwa saya cukup baik untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Sampai pada titik di mana saudara merasa debt free, tidak ada hutang, tidak ada kemarahan untuk membuktikan kepada siapapun juga. Maka apa yang saudara miliki bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang bertopeng, ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi giliran direndahkan orang, emosi luar biasa. Kalau itu kemuliaan Tuhan, itu milik Tuhan, that's all. Saudara-saudara, betapa firman Tuhan ini membebaskan kita. Untuk saudara dan saya, pada akhirnya tidak dikuasai oleh luka-luka penghinaan apapun yang merendahkan kita. Entah mulai dari status keluarga, body shaming, ya, mempersoalkan. Saudara-saudara, ya kadang-kadang itu sesuatu yang wajar gitu ya saudara-saudara. Sesuatu yang wajar, ketemu dengan teman-teman. Saya ketemu, tiap kali ketemu orang itu pasti dia ngomong fisik saya. Itu kamu kok rambutnya tambah putih ya? Kamu kayaknya tambah gemukan. Kayaknya dalam hati, kamu gak ada topik lain ya yang kamu bisa omongin gitu ya. Kenapa? Why? I know exactly. Sebab dia sebenarnya, dia bergumul dengan tubuhnya. Dia bergumul dengan tubuhnya. Saudara-saudara, dia berhutang. Dan dia harus membayar dengan cara kadang-kadang merendahkan orang. Tapi Yesus berkata, hutangmu sudah lunas dibayar. Karena Tuhan mengampuni, menerima kita apa adanya. Bersyukur betapa indahnya. Tentu kita masih bergumul, tapi Tuhan tolong kita untuk kita bisa mengalami kelepasan. Next slide, saudara. Your identity is not in what others say about you. Identitas kita bukan apa yang orang katakan tentang saya. Kita semua mengusahakan yang terbaik. Tapi hasil itu tidak mendefinisikan kita. Mungkin orang menilai kita, mengkategorikan kita berdasarkan hasil. Betul. Tapi your identity is in what God says about you. Apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita sudah lakukan yang terbaik, berusaha terbaik, lakukan. Slide berikutnya. Mengampuni adalah identitas anak-anak Allah. Gak ada obat yang lain. Melepaskan luka, menyembuhkan luka
dengan mengampuni. Sebagaimana Tuhan telah membayar lunas kita dan itulah kita disembuhkan. Kita pun membayar lunas hutang-hutang yang ditimpakan kepada kita dengan kita mengatakan, saya bayar lunas dengan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa? Kita ini sudah dibayar lunas. Jadi kita punya modal dari Tuhan. Modal pengampunan. Gak kredit kita ini. Tuhan gak, kamu sempurna dulu ya baru saya ampuni. Enggak. Kamu baik-baik dulu ya baru saya ampuni. Tidak, Tuhan bayar lunas. Karena kita punya modal yang utuh dari Tuhan. Harusnya kita bisa juga melepaskan pengampunan itu. Slide terakhir. Apakah Anda orang Kristen? Karena ayat sebelumnya adalah mengatakan kalau kamu gak mengampuni, kamu bukan anakku loh. Itu ayat sebelumnya. Maka Bapa tidak mengampuni kamu. Dan bukankah kekristenan itu terjadi ketika kita diampuni oleh Tuhan? Jadi pengampunan adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Slide berikutnya. To be a Christian means to forgive the inexcusable. Mengampuni apa yang gak bisa di-excuse, gak bisa diterima. Because God has forgiven the inexcusable in you. Apa yang kadang-kadang perasaan ini gak bisa ditipu ya saudara-saudara. Namanya terluka. Kita ingin juga membalas. Tapi saudara dan saya punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saya mau terus ada slide pembaharuan. Nah ini. Ada 3 simbol. 4 ya, maaf. Yang pertama api, Roh Kudus yang terus membakar, menyempurnakan, memurnikan saudara dan saya. Pembaharuan budi terjadi ketika kita mengikuti suara Roh Kudus. Pembaharuan budi juga terjadi ketika saudara dan saya merenungkan firman. Ya, memenuhi hidup kita dengan firman. Sehingga respon kita itu dituntun oleh firman. Walaupun daging itu biasanya keluar duluan. Sikat. Dia ngomong pedes, balas pedes. Ngomong gak enak, balas gak enak. Tapi biasanya Roh Kudus apinya itu muncul ceret gitu ya. Tapi saudara, kalau hanya ada api, gak ada kebenaran yang kita masukkan, apinya kecil saudara-saudara. Saudara dan saya perlu merenungkan firman supaya api Roh Kudus itu membara lebih jos. Langsung firman mengingatkan kita. Dan gambar yang ketiga ya itu adalah bicara tentang kesadaran. Dan proses itu seperti terus berputar, seperti lingkaran dengan anak panah. Pembaharuan budi. Kiranya Tuhan menolong. Saudara-saudara, saya selain pelayanan penggembalaan di sini, saya juga memimpin sebuah sekolah teologi. Di mana semua mahasiswa yang masuk mengaku terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dan untuk itu mereka harus sampai pada standar tertentu supaya bisa membantu jemaat Tuhan bertumbuh. Tapi kadang-kadang mereka punya latar belakang yang belum dibereskan. Dan saudara, pernahkah saudara punya pekerjaan dan pekerjaan saudara itu berhubungan dengan kayak misalnya lumpur atau apa, dan setelah selesai kerja kita harus membersihkan diri begitu rupa bersih. Tapi pernahkah
Di mana saudara merasa capek sampai kemudian lumpur itu belum bersih langsung kita tidur. Kadang-kadang saya merasa pekerjaan pelayanan saya kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ngurus masalah-masalah yang melibatkan pikiran, perasaan seperti saya masuk ke dalam lumpur itu, saudara-saudara. Melihat macam-macam dan kadang-kadang bergejolak macam-macam, apalagi saudara-saudara sudah melakukan kebaikan bagi orang itu dan orang itu ternyata wow gitu ya, kita fight untuk masa depan orang itu, tapi orang itu seperti nggak peduli dengan masa depannya. Kita seperti wah gitu ya. Dan saudara-saudara tanpa sadar saya ini bisa menjadi begitu mudah emosi. Karena ada kegeraman, dan kalau saya tidak hati-hati justru akal budi saya tidak mengalami pembaharuan. Kenapa? Karena saya bisa jadi sama dikuasai oleh emosi, oleh daging saya. Dan saya harus benar-benar menjaga diri. Di mana dari waktu ke waktu saya berdoa, Tuhan, saya berdoa buat ini, saya ampuni dia Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kami mengusahakan sponsor, ya, laptop, kurang apa saudara-saudara. Tapi kadang-kadang seperti itu dianggap gak ada apa-apanya. Dan ini kadang-kadang kita berbuat benar, memulai dengan roh, tapi bisa berakhir dengan daging. Karena dalam proses kita merasa direndahkan, kamu gak menghormati saya ya. Wah, iblis itu pintar sekali memanfaatkan suasana situasi. Dari waktu ke waktu saya harus sadar, Agustinus, your identity, identitasmu itu di dalam Kristus. Dari waktu ke waktu saya harus datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, saya berdoa buat orang-orang muda ini. Saya ampuni dia, Tuhan. Engkau membayar mereka lunas, Tuhan. Aku gak mau berhutang untuk mereka. Aku mau mengampuni, melepaskan mereka dan memberkati mereka. Sehingga ketika ketemu mereka ada belas kasihan. Saudara punya pegawai, saudara punya keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan tolong berbicara secara lembut Roh Kudus kepada kita. Agar Tuhan membersihkan hati kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kadang-kadang saudara-saudara, di dunia ini banyak hal yang indah. Tapi saya ingin sampaikan, kalau saudara mengenal Yesus dan mengenal Dia lebih dekat, keindahan Yesus adalah keindahan yang akan membuat saudara dan saya sehat di dalam menjalani segala sesuatu. Keindahan itu terjadi ketika saudara dan saya belajar berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian ini, Ku milikmu.
dalam kesesakanku. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Amin. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku milik-Mu. Kau tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Identitas kita ada di dalam Tuhan. Kita didefinisikan bukan oleh apa yang kita punya, yang sementara yang ada di bumi ini. Kita didefinisikan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus pula, saudara dan saya mengalami kepenuhan hidup itu. Kalau saudara dan saya sedang merasa jauh dari Tuhan, mendekat kepada Kristus, mendekat kepada Dia. Segala sesuatu yang kita mendekat kepadanya, itu akan mempengaruhi kita. Kalau saya dekat dengan kemarahan, dekat dengan kejengkelan, lama-lama saya menjadi pribadi yang dipenuhi oleh kejengkelan dan kemarahan, dan itu menjadi definisi saya. Itu sebabnya dari waktu ke waktu saya harus datang kepada Tuhan. Di dalam hadirat-Nya Tuhan singkapkan saya, Tuhan telanjangi saya, dan melepaskan semua status, semua gelar, semua predikat, dan menjadi seorang Agustinus dermawan saja, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di sana saya menemukan keindahan Yesus yang membayar saya lunas. Demikian juga saudara-saudara, temukan keindahan bersama dengan Yesus. Keindahan relationship, hubungan bersama dengan Yesus, sehingga saudara dan saya mengalami bagaimana Tuhan memperbarui akal budi kita. Dan saudara bertumbuh tidak harus membanding-bandingkan dengan yang lain. Bertumbuh oleh karena saudara melihat Yesus memimpin saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita saudara yang bergumul, mungkin tidak terlalu bergumul, tetapi saudara ada di dalam musim-musim hidup tertentu, pujian ini mengingatkan kita, ku milik-Mu Tuhan. Saudara milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Saudara dan saya milik Tuhan. Kembali kepada pemilik kita yang sesungguhnya. Betapa sering orang mau memiliki kita ketika kita baik, ketika kita memberi, ketika kita punya macam-macam
macam, dan kita pun senang rasa dimiliki oleh karena kita seolah-olah bisa memenuhi tuntutan kebutuhan orang-orang itu. Tetapi begitu kita tidak ada apa-apa lagi, kita rasa tidak terlalu dibutuhkan, tidak rasa terlalu dimiliki. Tapi Tuhan Yesus, sebelum kita siapa-siapa pun, Dia mau mati buat saudara dan saya, memiliki kita. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa berhutang harus membuktikan sesuatu, berhutang harus melakukan ini, Yesus, firman Tuhan berkata, engkau telah lunas dibayar, engkau dan saya diterima apa adanya, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena semakin mendekat kepada Pencipta yang menyempurnakan kita. Haleluya, haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu kami bersyukur Tuhan. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalammu. Yesus, amin. Kau membuatku sesuai rencana, amin. Kami bersyukur. Kau memegang setiap musim hidupku. Oh, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku, Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, amen, I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your honor. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever, amen. I'm alive in your honor. Bapa, kami datang kepadamu, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenali kami lebih daripada siapapun. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini, tapi biarlah firman-Mu menerangi jalan-jalan kami, menerangi ruang-ruang hidup kami, yang kami mungkin ada ruang yang kami tutupi, kami sembunyikan. Kami mau mengizinkan kebenaran-Mu menerangi ruangan itu Tuhan. Dan kalau Engkau menemukan luka, mari Roh Kudus jamah, sembuhkan luka itu, sehingga kami menjadi pribadi yang sehat Tuhan, tidak terkondem, tidak tertuduh,
dan tidak berhutang untuk membuktikan kepada siapapun bahwa kami berharga, bahwa kami penting buat Tuhan, bahwa kami dikasihi, kami bernilai, sehingga melaluinya kami menjadi seorang yang tekun, jujur, bekerja keras, bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan disenangkan ketika kami memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan juga menolong kami yang punya anak-anak. Kami memasuki musim yang beda. Dan ketika kami punya anak, anak kami bisa menjadi perwakilan diri kami. Kadang-kadang orang bisa merendahkan, atau tanpa kami sadar kami merasa direndahkan melalui anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi biarlah Tuhan, kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Kami akan mendidik anak-anak kami dengan firman-Mu yang baru bagi mereka, untuk mereka bertumbuh, memiliki potensi, bakat, talenta, kelemahan, kelebihan, dan mereka aman bersama dengan kami, tidak terintimidasi, dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Engkau melalui kami. Kami juga berdoa apabila ada di antara kami yang sedang menanti-nantikan buah hati, biarlah Tuhan Engkau memberkati. I'm free, we are free. Kami bebas di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih Pak Agus atas sharingnya. Ya, para jemaat, musim libur yang sangat nyata ya. Ya, nyata juga bagi kita ya. Hanya kita memutuskan untuk libur di sini aja ya. Ya, itu sharing yang memberkati sekali ya dari Pak Agus. Ya memang perubahan fase, kayak saya berpikir ya dulu, ini sharing sedikit ya. Dulu kalau kita berteman itu ya, itu semacam cukup tulus dan lancar gitu ya. Tapi begitu pertaruhan itu makin tinggi, di mana kita sudah pondasi hidup kita, pekerjaan, anak, modelnya anak prestasinya ya, itu yang bagus. Iya. Itu jadi pertaruhan kan makin banyak, sehingga banyak sekat-sekat yang tidak boleh dilewati, yang dulunya ambiar aja. Jadi memang ini khusus kalau tentang itu memang harus disadari supaya kita tidak salah tingkah mungkin ya. Sama kayak anak ya, memarahi anak gitu ya. Kalau saya kan anaknya juga cukup kelihatan lah ya sifat karakternya ya. Saya kalau sama anak saya yang pertama Benji itu sifatnya mirip saya. Sehingga kalau dia muncul kelemahannya, loh kok muncul lagi di kamu, dulu saya sudah di situ, jangan muncul lagi. Nah itu saya lampiaskan ya sama tadi yang kita dengar sharingnya itu ya bagus. Saya terluapkan itu memang bukan marah kepada Benji, tapi marah kepada saya sendiri. Kamu tuh seperti menunjuk diri saya sendiri, karena itu sudah saya, jangan di kamu lagi. Nah itu memang kasihan anaknya lagi ya bukan nggak boleh diadres ya, harus diadres juga. Ada juga mempermalukan diri sendiri. Nah itu juga kadang-kadang untuk menghindari dipermalukan orang, kita permalukan diri kita sendiri duluan. Nah itu nggak tahu, itu cara yang suicide ya kasarnya. Suicidal. Ya nggak tahu lah. Tapi itu ya bagiku memang ya perubahan fase musim hidup itu memang nyata terjadi itu memberi pengaruh yang luar biasa. Nah, oke, itu aja sharing dari saya, dan saya bersyukur teman-teman bisa hadir setia tetap di masa liburan, tetap setia hadir, dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan tundukkan kepala sekali lagi untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan terima kasih atas
hari yang Kau jadikan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, mendengar pesan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan pesan firman di dalam hati kami, dan kami ingin memberikan persembahan Tuhan untuk gereja-Mu di mana kami bernaung Tuhan, menjadi tubuh, menjadi satu tubuh di dalamnya. Kau sertai Tuhan gereja ini Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa bertumbuh, kami bisa belajar, bersahabat, berbeban, sama-sama berbeban di gereja yang sama, tubuh yang sama. Dan kami persembahkan persembahan ini hanya dalam nama-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Amin. Ya, teman-teman bisa memberikan persembahan secara fisik juga ya. Kalau mungkin mau apa yang persembahan fisik masih bisa. Ya, mungkin kena THR sudah nggak tahu. THR dulu orang suka fisik sih. Pegawai-pegawai lapangan itu biasanya suka uang cash. Tapi mungkin teman-teman jadi mungkin cashnya habis, jadi langsung online gitu ya, nggak ada cashnya habis untuk THR ya. Oh ya, saya bacakan ayatnya dulu ya, renungannya di Yesaya 58 ayat 3. Bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Jadi kiranya kalau kita beribadah, berpuasa apapun itu ya, kiranya kita bukan melakukan itu untuk sesuatu yang lain dibalik maksud berpuasa itu sendiri. Nah, ke pengumuman untuk minggu depan ya, kita akan meliburkan kegiatan kita ya, MOR maupun KTB akan diliburkan. KTB sudah dari kemarin ya, akan diliburkan dan akan dimulai lagi start tanggal 6 April ya. Bukan 6 April ya, tanggal minggu depan. Jadi minggu depan ini akan libur, akan start lagi di minggu setelah minggu depan ini. Lalu Sabtu Rise Up Community juga akan diliburkan. Dan kebaktian tapi tetap tidak libur ya, kebaktian nggak libur. 6 April ada kebaktian, ada seluruh pelayan siap melayani, dan Pak Agus siap memberikan renungan, dan selalu tidak ada libur di kebaktian kita ya. Itu aja teman-teman, saya kembalikan ke Pak Agus untuk menutup khotbah. Terima kasih yang sudah hadir, buat saudara-saudara yang hadir, bersyukur sekali ya saudara. Tahun lalu Idul Fitri juga begini ya. Siapa yang tahun lalu hadir Idul Fitri ya? Lalu saya ingat Stefani Susanto, tapi nggak ada kali ini ya. Saya pikir main keyboard, ternyata ya senang sekali buat saudara-saudara yang mungkin habis baru berlibur dan pulang, ingin mendengar ceritanya, atau saudara yang akan berlibur, kiranya Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik, dan kita bersyukur bersama-sama. Apabila saudara-saudara ada di dalam kota, minggu depan kita akan tetap beribadah tanggal 6 dan Tuhan menolong kita dalam keadaan sehat. Mari kita bangkit berdiri. Wow. Kita berdoa bersama-sama, menyerahkan seluruh kehidupan kita dan bersyukur ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap musim dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berubah. Dan ajaibnya ketika kita mendekat kepada Dia, Dia akan menolong kita, memberi respon dan makna di dalam setiap musim itu untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Dia, menyenangkan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami siang hari ini. Kami mau memberkati jemaat-Mu, umat-Mu yang datang ke rumah Tuhan. Karena kami tahu bahwa Roh Kudus yang memimpin mereka sampai ke rumah ini. Engkau berkati para pelayan-Mu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, gereja kami tetap bisa berjalan dengan baik.
Tuhan kirimkan orang-orang yang loyal, yang setia. Hamba-Mu mengucap syukur untuk itu. Kami bersyukur untuk itu. Kiranya Tuhan Engkau menambah-nambahkan orang-orang yang seperti itu. Seperti pasukan Daud, Triwira yang berperang bersama dengan Daud, yang pada akhirnya juga mengalami kemenangan bersama dengan Daud. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kami sudah lakukan, jemaat-Mu yang sudah hadir di dalam posisi apapun, musim apapun hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama dengan mereka, berikan mereka kemenangan, dan buat setiap kami makin dekat dengan Engkau, mengalami keindahan dekat dengan Yesus, dan Roh Kudus menjadi semakin menyala-nyala di dalam hidup kami. Engkau urapi para orang tua di dalam mendidik anak-anak, perjuangan mencukupi agar setiap kebutuhan anak-anak dapat tercukupi dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati. Bagi yang studi, Tuhan juga memberkati. Magang dimanapun berada, biarlah Tuhan Engkau membuka jalan-jalan dan pintu-pintu yang baru, yang di balik itu Tuhan sedang mempersiapkan tanggung jawab buat masa depan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat yang sedang memulai usaha baru di tahun ini, yang katanya banyak merupakan tahun-tahun yang tidak mudah, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan berkat kasih sayang-Mu kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mungkin sedang pergi ke luar kota, dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka, dan mereka pun juga dijauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, dan mereka berada di dalam damai sejahtera. Bahkan hari ini pun, sekalipun mereka di luar kota, mereka mengingat hari Sabat sehingga mereka mengadakan ibadah sendiri, ambil waktu untuk datang kepadamu. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tidak pernah kehilangan identitas sebagai orang percaya dimanapun berada. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan biarlah apa yang telah kami persembahkan menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Berkati persembahan yang sudah diberikan, jemaat-Mu yang setia memberikan persepuluhan. Tuhan Engkau berkati. Engkau Allah yang terlalu besar. Engkau Allah semesta alam yang sanggup mencurahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah setiap hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ladang-ladang yang kau kerjakan, benih-benih yang kau taburkan. Biarlah Tuhan lipat gandakan sehingga engkau melihat bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang bermakna, dan diberkatilah pengampunan yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Melaluinya engkau melihat untuk itulah engkau dipanggil dan untuk memperoleh berkat. Itulah janji Tuhan, dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Kita nyanyikan pujikan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia,
setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. God bless you all. Happy Sunday. Amen.